Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa Apendi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita akan membahas terminologi hadis. Terminologi hadis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, hadis. Hadis yang artinya komunikasi cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli ushul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pernyataan, pengakuan, maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan sesuatu yang disarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir, maupun sifatnya. Dan yang kedua itu ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk menurut kalangan ulama ushul. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarat. Sedangkan menurut ulama fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Dan yang ketiga ada khobar. Khobar di sini khobar menurut bahasa yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama khobar adalah sinonim dari hadis, dan yang kedua khobar berbeda dengan hadis, dan yang ketiga khobar lebih umum dari hadis. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu. Dan yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada di pendapat 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubaham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Sunnah Rasulullah SAW juga melandaskan dengan mengkukuhkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran atau mencabangkan hukum pokok yang ada pada. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain-lain. Di dalam ahli sunnah
Juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara iblis oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntutan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit, dan dalamnya semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.